Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 11 IPA? Semoga kalian semua selalu sehat dan dalam lindungan Allah. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang akan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan membahas mengenai menuju kemerdekaan Indonesia, atau lebih tepatnya kita akan membahas mengenai beberapa peristiwa penting sekitar proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Peristiwa yang pertama yaitu Jepang menyerah kepada sekutu. Menyerahnya Jepang kepada sekutu itu tidak terlepas dari hancurnya dua kota penting yang dimiliki oleh Jepang, yaitu kota Hiroshima dan kota Nagasaki, di mana pada tanggal 6 dan 9 Agustus 45, kedua kota tersebut itu dibom oleh pasukan Amerika Serikat. Lah, untuk menghindari kehancuran yang lebih dalam di pihak Jepang, akhirnya apa? Pada tanggal 15 Agustus 45 waktu Indonesia, Kaisar Jepang Hirohito itu memerintahkan untuk menghentikan perang dan juga mengakui bahwa Jepang itu menyerah kepada sekutu. Padahal sebelumnya Jepang itu terpaksa memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Jadi Jepang itu menjanjikan akan memberikan kemerdekaan Indonesia tanggal 7 September 1945. Untuk meyakinkan para tokoh Indonesia, Jepang itu membentuk sebuah badan yang bernama PPKI yang bertugas untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang kedua yaitu peristiwa Rengas Dengklok. Jadi setelah Jepang itu menyerah kepada sekutu, berita mengenai kekalahan Jepang itu akhirnya tersebar hingga ke Indonesia. Tepatnya didengar oleh Sultan Syahrir, salah satu tokoh pemuda Indonesia. Padahal sebelumnya Jepang itu sudah menyegel seluruh radio di Indonesia. Agar apa? Agar bangsa Indonesia itu tidak mengetahui bagaimana perkembangan perang Jepang melawan sekutu. Ketika golongan muda itu tahu bahwa Jepang sudah menyerah kepada sekutu, mereka itu mendesak kepada golongan tua untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Ibaratnya pumpung Jepang kalah nih, wis ayo nang merdeka. Itu keinginan dari golongan muda. Akan tetapi, golongan tua itu masih ingin mendiskusikan terlebih dahulu dengan para anggota PPKI. Karena PPKI itu kan merupakan badan bentukan Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Ternyata keinginan golongan tua tersebut itu ditentang oleh golongan muda. Jadi para golongan muda itu pengennya kemerdekaan Indonesia itu ya dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri, tanpa campur tangan dari Jepang termasuk PPKI. Akhirnya golongan muda itu mengadakan rapat dan memutuskan untuk membawa Bung Karno dan juga Bung Hatta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar kedua tokoh tersebut itu tidak mendapatkan pengaruh dari orang lain, terutama pihak Jepang. Saat di Rengas Dengklok itu akhirnya diputuskan bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia akan segera diumumkan di Jakarta. Berdasarkan kesepakatan tersebut, Soekarno sama Muhammad Hatta itu akhirnya dikembalikan ke Jakarta pada tanggal 16 Agustus 45 sekitar pukul 9 malam. Setibanya di Jakarta, mereka langsung menuju ke rumah Laksamana Maeda yang ada di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Di sana mereka merumuskan teks proklamasi, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Teks proklamasi itu baru selesai pada pukul 4 pagi, tanggal 17 Agustus 1945. Peristiwa yang keempat yaitu pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ini merupakan puncak peristiwa dari kemerdekaan Indonesia ya. Jadi upacara mengenai pembacaan naskah proklamasi itu dilakukan di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dilakukan bertepatan di hari Jumat tanggal 17 Agustus 1945 yang sampai saat ini itu dijadikan sebagai hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah teks proklamasi kemerdekaan dibacakan, berita proklamasi itu disebarluaskan secara cepat oleh segala lapisan masyarakat di sekitar Jakarta, terutama oleh para pemuda. Jadi para pemuda itu menyebarkan berita proklamasi melalui berbagai cara, misalnya dengan menyebar pamflet, kemudian mengadakan pertemuan, dan juga menulis pada tembok-tembok. Selain itu, mereka itu juga menyelundupkan teks proklamasi ke kantor pusat pemberitaan Jepang, yaitu kantor berita Domei. Kemudian melalui pemancar radio baru, surat kabar, salah satunya yaitu Harian Suara Asia di Surabaya, dan juga menggunakan peran dari tokoh-tokoh gubernur untuk menyebarluaskan kemerdekaan bangsa Indonesia.
Ada beberapa makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Yang pertama itu pastinya sebagai pernyataan kemerdekaan Indonesia, bahwasanya bangsa Indonesia itu sudah terbebas secara penuh dari penjajahan. Kemudian membentuk yang namanya tata hukum nasional. Jadi tata hukum yang berlaku masa penjajahan itu digantikan dengan tata hukum nasional yang baru. Dan yang terakhir yaitu sebagai puncak perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Ya, itu tadi materi yang Bu Nais sampaikan hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Tetap selalu semangat dan jaga kesehatan. Bu Nais akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.